Apakah kita bangsa yang menghargai pahlawan? Ratu Kalinyamat wanita pemberani. Dikutip dari berbagai sumber antara lain Wikipedia. Ratu Kalinyamat adalah putri Pangeran Trenggana dan cucu Raden Patah, Sultan Demak yang pertama. Ratu Kalinyamat mempunyai nama asli Retna Kencana yang kemudian dikenal sebagai Ratu Kalinyamat. Retna Kencana tampil sebagai tokoh sentral dalam penyelesaian konflik di lingkungan keluarga Kesultanan Demak. Retna Kencana dilantik menjadi penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat setelah kematian Arya Penangsang. Penobatan ini ditandai dengan sengkalan tahun, Candra Sengkala, terus karya tataning bumi yang diperhitungkan sama dengan 10 April 1549. Ratu Kalinyamat adalah tokoh wanita Indonesia yang penting peranannya pada abad ke-16. Peranannya mulai menonjol ketika terjadi perebutan tahta dalam keluarga Kesultanan Demak. Ia menjadi tokoh sentral yang menentukan dalam pengambilan keputusan. Di samping memiliki karakter yang kuat untuk memegang kepemimpinan, ia memang menduduki posisi strategis selaku putri Sultan Trenggana, Raja Demak ketiga. Sultan Trenggana adalah putra Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Ratu Kalinyamat muncul dalam panggung sejarah Indonesia, khususnya sejarah Jawa. Dalam sejarah dinasti Demak, tokoh Ratu Kalinyamat mempunyai nama yang begitu menonjol ketika kerajaan itu mengalami kemerosotan akibat konflik perebutan tahta. Popularitasnya jauh lebih menonjol dibanding dengan Pangeran Hadiri, bahkan Sultan Prawata, Raja Demak keempat. Menurut sumber Portugis yang ditulis Meiling Rolos menyebutkan selama masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara semakin pesat perkembangannya, bahwa Jepara menjadi kota pelabuhan terbesar di pantai utara Jawa dan memiliki armada laut yang besar dan kuat pada abad ke-16. Ratu Kalinyamat digambarkan sebagai tokoh wanita yang cerdas, berwibawa, bijaksana, dan pemberani. Kewibawaan dan kebijaksanaannya tercermin dalam peranannya sebagai pusat keluarga Kesultanan Demak. Walaupun Ratu Kalinyamat tidak mempunyai anak, namun ia dipercaya oleh saudara-saudaranya untuk mengasuh beberapa keponakannya. Menurut sumber-sumber sejarah tradisional dan cerita-cerita tutur di Jawa, ternyata ia menjadi pusat keluarga kerajaan Demak yang telah tercerai-berai sesudah meninggalnya Sultan Trenggana dan Sultan Prawata. Serangan pertama Ratu Kalinyamat pada Portugis. Ratu Kalinyamat menjadi Bupati Jepara setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549, wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin Raja Hadiwijaya. Meskipun demikian, Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati. Ratu Kalinyamat sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya Pati Unus, bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550 ia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa itu. Pasukan Jepara itu kemudian bergabung dengan pasukan persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka. Namun Portugis berhasil membalasnya. Pasukan persekutuan Melayu dapat dipukul mundur, sementara pasukan Jepara masih bertahan. Baru setelah pemimpinnya gugur, pasukan Jepara ditarik mundur. Pertempuran selanjutnya masih terjadi di pantai dan laut yang menewaskan 2.000 prajurit Jepara. Badai datang menerjang sehingga 2 buah kapal Jepara terdampar kembali ke pantai Malaka dan menjadi mangsa bangsa Portugis. Prajurit Jepara yang berhasil kembali ke Jawa tidak lebih dari setengah dari yang berhasil meninggalkan Malaka. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565 ia memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon, atau disebut juga suku Hitu, warga Hitu,
adalah kelompok suku yang tinggal di 5 wilayah desa di sepanjang pantai utara Pulau Ambon, yakni Wakal, Hila, Hitulama, Mamala, dan Morela. Daerah tersebut berada di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatife kecil adalah sebuah negeri yang terletak di Pulau Ambon, Kecamatan Sirimau. Serangan kedua Ratu Kalinyamat pada Portugis. Pada tahun 1564, Sultan Alauddin Al-Kahar dari Kesultanan Aceh meminta bantuan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itu Demak dipimpin seorang bupati yang mudah curiga, bernama Arya Pangiri, putra Sunan Prawata. Utusan Aceh dibunuhnya. Akhirnya, Aceh tetap menyerang Malaka tahun 1567 meskipun tanpa bantuan Jawa. Serangan itu menemui jalan buntu. Pada tahun 1573, Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka kembali. Ratu mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana itu baru tiba di Malaka bulan Oktober 1574. Padahal saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Pasukan Jepara yang terlambat datang itu langsung menembaki Malaka dari Selat Malaka. Esoknya, mereka mendarat dan membangun pertahanan. Tapi akhirnya, pertahanan itu dapat ditembus pihak Portugis. Sebanyak 30 buah kapal Jepara terbakar. Pihak Jepara mulai terdesak, tetapi tetap menolak perundingan damai karena terlalu menguntungkan Portugis. Sementara itu, sebanyak 6 kapal perbekalan yang dikirim Ratu Kalinyamat direbut Portugis. Pihak Jepara semakin lemah dan memutuskan pulang. Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kalinyamat, hanya sekitar sepertiga saja yang tiba di Jawa. Meskipun 2 kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica, de Kraniki Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Pengganti Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat meninggal dunia sekitar tahun 1579. Ia dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Semasa hidupnya, Ratu Kalinyamat membesarkan 3 orang pemuda. Yang pertama adalah adiknya, yaitu Pangeran Timur Rangga Jumena putra bungsu Trenggana yang kemudian menjadi Bupati Madiun. Yang kedua adalah keponakannya, yaitu Arya Pangiri, putra Sunan Prawata yang kemudian menjadi Bupati Demak. Sedangkan yang ketiga adalah sepupunya, yaitu Pangeran Arya Jepara putra Ratu Ayu Kirana, adik Trenggana. Ayah Pangeran Arya Jepara adalah Maulana Hasanuddin Raja pertama Banten. Ketika Maulana Yusuf Raja kedua Banten meninggal dunia tahun 1580, putra mahkotanya masih kecil. Pangeran Arya Jepara berniat merebut tahta. Pertempuran terjadi di Banten. Pangeran Jepara terpaksa mundur setelah Ki Demang Laksamana, panglimanya, gugur di tangan Patih Mangkubumi Kesultanan Banten. Prestasi Ratu Kalinyamat di bidang ekonomi. Jepara sempat terpuruk akibat kekalahan dalam perang di laut melawan Malaka pada tahun 1512-1513. Belum selesai, wilayah Kesultanan Demak menjadi saksi pertempuran antara Arya Penangsang dengan keturunan Sultan Trenggana. Setelah berakhirnya peperangan melawan Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat mulai membenahi ekonomi Jepara. Berkat kepemimpinannya, perdagangan Jepara dengan daerah seberang laut semakin ramai. Pedagang-pedagang dari kota-kota pelabuhan di Jawa seperti Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik,
dan juga Jepara menjalin hubungan dengan pasar internasional Malaka. Dalam buku Asia Trade, Asian Trade and European Influence in the Indonesia Archipelago between 1500 and about 1630 oleh Meiling Rulos, para pedagang Jepara mendatangi Bali, Maluku, Makassar, dan Banjarmasin dengan barang-barang hasil produksi daerahnya masing-masing. Bersama dengan Demak, Tegal, dan Semarang, Jepara menjadi daerah ekspor beras. Tak hanya itu, Ratu Kalinyamat juga menguatkan sektor perdagangan dan angkatan laut. Meskipun daerahnya kurang subur, namun di wilayah kekuasaan Ratu Kalinyamat terdapat 4 kota pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan di pantai utara Jawa Tengah bagian timur yaitu Jepara, Juwana, Rembang, dan Lasem. Kekayaan Ratu Kalimanyat dan Jepara diperoleh melalui perdagangan internasional, terutama dengan Malaka dan Maluku. Prestasi Ratu Kalinyamat di bidang internasional. Ratu Kalinyamat juga memiliki pengaruh yang luas. Menurut jurnal Ratu Kalinyamat, Ratu Jepara yang pemberani, kekuasaannya menjangkau sampai daerah Banten. Sebagai ratu yang memiliki posisi politik yang kuat dan kondisi ekonomi yang kaya, Ratu Kalinyamat sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Hanya 3 tahun di bawah kekuasaan Ratu Kalinyamat, kekuatan armada Jepara telah pulih kembali. Berita Portugis melaporkan adanya hubungan antara Ambon dengan Jepara. Diberitakan bahwa para pemimpin persekutuan Hitu di Ambon telah berulang kali minta bantuan kepada Jepara, baik untuk memerangi orang-orang Portugis maupun suku Hatife di Maluku. Abad ke-15, Raja Johor juga meminta bantuan kepada Ratu Kalinyamat untuk ikut mengusir Portugis dari Malaka. Ratu Kalinyamat menyetujui ajakan itu. Pada tahun 1551, Ratu Kalinyamat mengirimkan ekspedisi ke Malaka. Dari 200 buah kapal armada persekutuan Muslim, 40 buah diantaranya berasal dari Jepara. Ratu Kalinyamat dinilai sebagai tokoh penting yang membawa Jepara ke masa kejayaannya, dan pengakuan pemerintah terhadap Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional belum tersandang sampai saat ini. Kita kaum generasi milenial jangan pernah melupakan sejarah bangsa ini, sebuah kebanggaan bahwa kita mempunyai leluhur yang sangat gagah berani dalam mempertahankan tanah air Nusantara tercinta ini. Salam Rahayu.